Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan belajar tentang pembahasan soal-soal kimia kelas 12 semester 2, materi lipid. Di part keempat ini ada 10 soal yang akan kita bahas, nomor 31 sampai nomor 40. Marilah kita bersama-sama menyimak dan belajar pembahasan soal-soal kimia materi lipid nomor 31 sampai nomor 40. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol tutorial video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 31. Biomolekul yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar adalah A. Karbohidrat, B. Protein, C. Vitamin, D. Lemak, E. Enzim. Jawabannya adalah lemak. Lemak tidak larut dalam air karena lemak merupakan senyawa nonpolar. Oleh karena itu lemak larut dalam senyawa organik yang bersifat nonpolar, like dissolved like. 32. Fosfolipid memiliki sifat amfifatik, artinya A. Seluruh bagian molekulnya polar, B. Seluruh bagian molekulnya nonpolar, C. Seluruh bagian molekulnya netral, D. Sebagian molekulnya polar dan sebagian lagi nonpolar, E. Sebagian molekulnya polar, netral, dan nonpolar. Jawabannya adalah sebagian molekulnya polar dan sebagian lagi nonpolar. Fosfolipid merupakan suatu molekul amfifatik yang berarti bahwa molekul ini hidrofilik maupun daerah hidrofobik. Sebagian besar membran mengandung fosfat. Molekul fosfat ini bersifat hidrofilik, artinya dapat mengikat air atau polar. Sedangkan molekul lemak bersifat hidrofobik atau tidak mengikat air atau non-polar. Nomor 33. Berikut ini merupakan fungsi lipid dari tubuh manusia, kecuali A. Sebagai pembentuk fosfolipid, B. Sebagai insolator, C. Sebagai sumber energi, D. Pembentuk kolesterol, E. Sebagai biokatalis reaksi senyawa organik di dalam sel. Jawabannya adalah E. Sebagai biokatalis senyawa organik di dalam sel. Karena yang berfungsi sebagai biokatalis reaksi senyawa organik di dalam sel adalah enzim, sedangkan fungsi lipid yaitu sebagai pembentuk fosfolipid atau pembentukan selaput pembungkus saraf, insolator untuk menjaga stabilitas suhu tubuh, sebagai sumber energi lemak disimpan pada jaringan adiposa dalam tubuh sebagai energi cadangan, dan lemak juga berfungsi untuk pembentuk kolesterol yang perannya dalam pengangkutan lemak ke dalam sistem metabolisme tubuh. Nomor 34. Rumus molekul senyawa asam laurat adalah, coba perhatikan, A, B, C, D, E. Oke, jawabannya adalah, ini yang awal ini, jawabannya adalah yang A. Bawahnya adalah asam miristat, ini asam palmitat, ini asam stearat, ini asam lignoserat. 35. Asam lemak yang mengandung ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya adalah asam palmitat, B. asam laurat, C. asam miristat, D. asam stearat, E. asam linolenat. Jawabannya adalah D. Asam stearat. Asam linolenat ke dalam asam lemak tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam palmitat, asam mirista, asam stearat, dan asam laurat yaitu asam-asam yang tergolong ke dalam asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh yaitu asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Oke, selanjutnya nomor 36. Nama senyawa dari rumus molekul ini adalah asam miristat, stearat, butirat, laurat, asam kaproat. Oke, jawabannya adalah asam miristat. Ini asam stearat, ini rumus kimianya, ini 16, asam butirat,
Jumlahnya 4, asam laurat, 12 asam kapot, semacam ini. 37. Reaksi penyabunan adalah reaksi antara A. Gliserol dan NaOH, etanol dan NaOH, asam karboksilat dan NaOH, lemak dan NaOH, gliserol dan asam lemak. Oke, jawabannya adalah lemak dan NaOH. Ini contoh reaksinya. Ini lemak, gliserid tripalmitat dengan NaOH menghasilkan natrium palmitat atau sabun dan gliserol. 38. Lemak jika dihidrolisis akan menghasilkan minyak dan stearin, B. terpena dan stearin, C. gliserol dan asam lemak, D. gliserol dan stearin, E. asam lemak dan kolesterol. Oke, jawabannya adalah ini gliserol dan asam lemak. Ini lemak ketika dihidrolisis menghasilkan gliserol dan asam stearat atau asam lemak. Reaksi antara lemak dengan I2 merupakan reaksi A. hidrolisis, B. hidrogenasi, C. oksidasi, D. saponifikasi atau penyabunan, E. halogenasi. Jawabannya adalah reaksi halogenasi. Reaksi hidrolisis yaitu reaksi lemak yang menghasilkan asam lemak dan gliserol. Asam lemak yang dihasilkan pada hidrolisis ini mengakibatkan minyak berbau tengik. Reaksi hidrogenasi yaitu jika ke dalam lemak tidak jenuh mengandung ikatan rangkap, dialirkan gas hidrogen murni dengan katalis Ni. Akan terjadi adisi pada ikatan rangkap sehingga titik didih dan titik lelehnya menjadi lebih tinggi. Proses ini akan berakibat minyak cair menjadi padat dan terbentuk margarin. Reaksi oksidasi. Proses oksidasi dapat berlangsung jika terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan lemak. Reaksi oksidasi ini dapat menyebabkan bau tengik pada lemak. Proses oksidasi biasanya dimulai dengan pembentukan peroksida dan hiperoksida. Reaksi saponifikasi. Jika lemak direaksikan dengan NaOH dan KOH, akan dihasilkan gliserol dan garam, Na-karboksilat atau K-karboksilat yang dikenal dengan sabun. Sedangkan reaksi halogenasi yaitu reaksi lemak dengan I2 untuk menganalisis kadar ketidakjenuhan lemak atau minyak. Semakin banyak I2 yang bereaksi, semakin banyak ikatan tidak jenuh pada asam lemaknya. Nomor 40. Di bawah ini merupakan pelarut lemak kecuali A. ester, B. kloroform, C. air, D. benzena, E. alkohol panas. Jawabannya adalah air. Karena air bersifat polar sedangkan lemak bersifat non-polar. Sehingga lemak tidak bisa larut dalam air namun hanya bisa larut dalam senyawa organik non-polar. Oke, ini tadi penjelasan pembahasan soal-soal kimia kelas 12 semester 2 materi lipid part keempat nomor soal 31 sampai nomor 40. Semoga anak-anak jelas. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.